Iya, betul, Tangerang Selatan. Untuk saat ini keluhan badan apa yang dirasain? Keluhan badan itu saya tuh gini Ustadz, jadi saya itu beberapa kali cek kesehatan semuanya normal, tapi badan saya rasanya nggak enak. Akhirnya saya itu sekitar 2 minggu yang lalu mulai fasdu. Ternyata ketika fasdu eh saya tuh udah istilahnya orang yang fasdunya sampai bilang, loh kok bisa tahan dengan kondisi seperti ini. Jadi dari tangan kiri itu saya penggumpalan, darahnya tuh dalam waktu sekejap menggumpal seperti hati ayam. Yang tangan kanan itu triglycerid, kaki kanan kaki kiri diabetes katanya sama kolesterol. Nah, saya sudah 3 kali fasdu dan hasil yang ketiga itu minggu lalu itu saya menunjukkan bahwa kolesterol saya tinggi. Saya diambil di 5 titik, termasuk yang di kepala. Fasdu itu yang fasdu itu dah ya? Ya, adik saya itu terpicunya ketika dia fasdu. Jadi setelah fasdu itu dalam rentang fasdu itu dia kan langsung reaksi tuh kayak pusing, kesurupan segala macam lah. Besoknya lebih parah lagi. Setelah ditangani oleh yang videonya saya kirim itu oleh ibu-ibu, adik saya itu pulang ke rumahnya di Cikarang. Nah, setelah itu di rumah itu Ustadz tercium seperti bau conge. Bau conge. Adik saya itu di rumah itu iya, maksudnya di rumah teteh. Iya, di rumah saya. Perkenalkan dulu, nama saya Heni Ustadz. Belum memperkenalkan diri. Iya. Nah, adik saya itu kan sensitif. Adik saya itu bilang, Teh Heni itu ada tuyul katanya. Jadi kalau cium-cium bau kayak begitu, itu tuyul. Ini adik, maksudnya adik yang kerasukan itu? Iya, ya. Adik kandung saya namanya Yuli. Jadi ketika seseorang itu punya pintu rasuk, dia itu peka teh ya. Jadi peka di sekitarnya kalau ada gangguan gitu, nggih. Iya. Nah, itu kan adik saya itu hari Sabtu siang di fasdu. Nah, Sabtu paginya tuh dia datang, dia sempat jalan ke atas dulu kan, lihat-lihat rumah saya gitu kan. Adik saya ngasih tahu di sini ada, di sana ada, di sana ada gitu kan. Memang anak saya itu ketakutan, yang nomor 2 itu, sampai dia nggak berani tidur di kamarnya di lantai 2. Nah, setelah adik saya sedang hari Minggunya adik saya sedang kesurupan itu, Umi Mun, perempuan yang membantu adik saya pada saat kesurupan itu, memang dia ke atas dan dia itu melemparkan garam di titik-titik yang adik saya tunjuk. Dan itu memang reaksi katanya, ini banyak ibu katanya, ini banyak banget kirimannya ke sini katanya gitu kan. Ibu hati-hati katanya gitu kan. Nah, saya itu memang dipesankan oleh Ustadz Ade peruqyah syar'i yang beberapa kali memeruqyah saya agar saya itu jangan lepas dari membaca Al-Quran. Nah, jadi saya memang usahakan itu membaca Al-Quran. Memang disarankannya itu membaca Al-Baqarah setiap hari. Nah, bisa hatam, kalau tidak bisa hatam dalam seminggu katanya gitu, paling lama seminggu. Nah, saya berusaha rutinkan gitu kan. Tapi ternyata itu hanya tidak memperparah serangan, tapi serangan itu tetap ada. Yang lebih parah itu yaitu sekarang pada saat saya sudah mencium bau menyan, ya kan. Yang seperti teteh itulah. Sendiri ini yang mencium bau menyan teteh sendiri ya? Anak saya yang nomor 1 mencium, keponakan saya mencium. Kalau suami saya memang lebih tidak peka sama sekali kalau suami saya tuh. Jadi suami saya tuh tidak bisa melihat, tidak bisa merasa gitu. Jadi kalau saya mencium sesuatu, suami saya tidak bisa mencium itu, dan suami saya nggak ada gitu. Kalau saya dan anak saya itu mencium. Ya, itu memang tanda-tanda teh ya, tanda-tanda kalau saat ini rumahnya itu sedang gangguan gitu, nggih. Makanya ini diruqyah, apakah di badan ada yang terikat ya, karena gangguan jin itu atau gangguan sihir itu ada 3 macam ya. Gangguan yang terikat di badan, gangguan yang terikat di rumah, dan gangguan yang kedua-duanya ada, di rumah ada, di badan ada gitu, nggih.
Ketika pasien itu diruqyah nggak mengalami reaksi, berarti badannya aman gitu. Nah, sudah menangkap nggih, Teteh HP-nya ditaruh, terus di depannya disiapkan air putih ya. Air putih ya, air putih dong, minta tolong air putih di gelas. Bentar, saya minta tolong suami saya ambil air putih. Siap. Ayo Teteh, yuk kita pastikan ya, di badannya ada yang terikat atau enggak nggih. Ayo, ketika Teteh tadi sudah merutinkan Al-Baqarah itu sudah baik ya. Makanya ini memastikan apakah hanya kena dampak aura negatif yang di rumah atau masih ada yang terikat di badan nggih. Siap. Ya Teteh sekarang berdoa kepada Allah. Billahi minasyaitonirrajim. Bila mana Teteh tertimpa sihir, hancurkan, batalkan ya Allah dimanapun dukun menaruhnya ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla sholihin. Semuanya jin yang ada di badan Teteh keluar semuanya. Di perut, di dada, di kepala, keluar semuanya. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Bukan sihir-sihirnya ya Allah. Innallaha sayubatilu, 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 innallaha sayubatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqallahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina aqatum minal musyrikin. Teteh, kameranya supaya saya bisa melihat sampai pinggang. Biar niatnya kuat ya. Yang dirasain apa Teteh? Selain mual? Kayak ada apa ya? Kayak ada semacam perasaan bahwa nggak bisa gitu. Kamu nggak akan bisa gitu, kayak begitu. Kayak ada perasaan kayak begitu, kamu nggak akan bisa gitu kan? Ya, jadi pihak jin itu membisikkan supaya menjadi lemah dia prasangkanya supaya nggak yakin gitu Teteh nggih. Ya. Itu tipu daya setan ya. Sebetulnya sekuat apapun pengaruh sihir, sehebat apapun dukun penyihirnya ya, dia itu sebetulnya sangat lemah sekali ya. Tipu daya setan itu lemah ya. Mereka wali atau pelindungnya setan ya. Kita punya pelindung Allah nggih. Ayo Teteh, ayo kita berdoa lagi kepada Allah nggih. Qulna la taqaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata. Qulna la taqaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haythu ata. Qulna la taqaf innaka antal a'la. Semuanya jin yang terikat di organ badan, di organ tubuhnya, di jantung, di paru-paru, di pankreas, di hati, dimanapun semuanya keluar.
قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى اللهم ربنا أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. Sepertinya gangguan yang di badan tidak cukup besar pengaruhnya ya, hanya kena dampak yang ada di dalam rumah aja, pengaruh aura negatif gitu. Tapi pengaruh negatif yang ada di badan ketika dibiarkan maka nanti akan memicu penyakit medis kalau lama-lama dibiarkan gitu teh, karena dia tinggal di pembuluh darah dia. Terus di samping itu nanti berimbas ketika di badan itu ada aura gangguan jin, maka kadang-kadang kalau nanti lama-kelamaan akan dibenci suami, akan dibenci orang-orang terdekat, saudara, kakak beradik, itu nanti akan melihat teteh itu tidak menyenangkan gitu. Oke? Begini Ustaz, sedikit cerita. Jadi saya itu waktu itu di bulan Desember menemani adik saya untuk ke Banten berobat, karena adik saya waktu itu juga diserang parah. Udah beberapa orang datang untuk mencoba mengobati, akhirnya diputuskan untuk dibawa ke Banten. Nah, saya diminta oleh ibu saya untuk menemani adik saya. Nah, di Banten itu adik saya dilepaskan beberapa istilahnya ada jin yang melekat di badan adik saya itu dilepaskan. Nah, saya itu belum bilang apa-apa karena saya niatnya hanya menemani adik saya aja gitu kan. Tapi kemudian oleh yang mengobati itu dilihat bahwa ternyata ibu saya lepas juga yang ada di badan ibu ya katanya. Ini udah lama di badan ibu katanya. Ini ngeganggu ibu. Ibu udah lama dikirimin kayak begini katanya. Tapi kan saya nggak bisa lihat Ustadz. Nah, pada saat melepaskan itu yang melepaskan itu, Ustadz yang melepaskan itu di Banten, itu sampai keluar keringat segede-gede jagung. Itu dia bilang kalau ibu bisa lihat, itu 3 ini yang saya ambil dari badan ibu. 1 itu genderuwo yang udah tua, 1 itu kuntil biang. Saya nggak bilang kuntil anak bu, karena ini udah besar dan tua, kuntil biang katanya. Dan yang 1 lagi katanya ada pocong hitam katanya gitu. Saya potong ya Teteng ya. Jadi seseorang pengobatan ya, yang dia itu bisa melihat ya alam gaib itu, dia sebetulnya itu gangguan ya. Dia ada bantuan jin kodam. Jadi itu yang dinamakan ruqyah syirkiyah ya. Dia cara pengobatannya itu minta bantuan sama jin. Nah, itu yang tidak dilarang, maksudnya dilarang dalam Islam ya. Boro-boro meraih kesembuhan ya, nanti akan menjauh kesembuhan karena pengobatannya itu walaupun dia seorang ustadz, tapi cara-caranya ini cara-cara dukun gitu Teteh. Oke. Jadi terus yang kedua, untuk kasus dari adiknya ya, ketika serangan sihir itu sudah sampai merasuk, maka pengobatan ruqyah aja tidak cukup. Harus ada di psikoterapi ya, supaya psikisnya kembali normal gitu. Jadi nanti pintu rasuknya biar tertutup ya. Ketika hanya di ruqyah saja tanpa psikoterapi, maka dia tidak akan dia akan sakit-sakitan terus ya. Gitu. Jadi umpamanya seseorang yang punya pintu rasuk, umpamanya jin sekitar aja mudah masuk ya, ketika pergi ke pasar, ketika pergi ke rumah sakit, ketika pergi ke pantai atau ke ramean atau di tempat-tempat angker aja mudah masuk, apalagi sihir gitu kan.